Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pengunjung setia? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Tuhan. Kembali di Kabar Geger, di mana kali ini kita akan membahas tentang pengadaan mobil senilai 1,7 miliar. Dilansir dari laman indojayanews.com, di mana KMPA mendesak pihak DPRK Nagan Raya untuk menolak pengadaan mobil dinas bupati senilai 1,7 miliar. Tetap stay tune di sini, nantikan jawabannya. Sebelum menontonnya, jangan lupa like, subscribe, and aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Anda selalu dapat info terupdate dari kami. KMPA mendesak DPRK Nagan Raya untuk membatalkan pembelian mobil dinas baru yang dinilai harganya cukup fantastis di tengah keadaan defisit daerah dan di tengah pandemi COVID-19, yakni dengan nilai 1,7 miliar rupiah. Oke, kita akan kenalan dulu dengan salah seorang dari tokoh KMPA ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Dengan abang siapa nih? Siapa bicara? Rahmat Hitung ya. Rahmat Hitung. Siap. Bang, terkait isu yang sedang beredar, apa yang membuat Anda hingga menanggapi hingga mengeluarkan statement dalam salah satu media online terkait pengadaan mobil? Bagaimana pandangan Anda? Ya. Terima kasih dari media Berita Satu. Saya ingin menanggapi bahwasanya baru hari ini kita melihat di lembaran PSI yang bahwasanya ada pengadaan mobil hampir sekitar 1,7 M. Itu sangat luar biasa, yang sangat memperhatikan keadaan masyarakat kita sekarang. Nah, kenapa baru-baru ini kami mengeluarkan statement yang bahwasanya kita menolak betul ya terhadap pengadaan mobil yang sangat harganya luar biasa. Di tengah-tengah pandemi ini, keadaan masyarakat yang amburadul, sehingga Bapak Bupati serta pelengkapnya mengadakan pengadaan mobil dinas yang sangat harganya luar biasa mahal. Seharusnya pengadaan mobil dibatalkan dulu. Kita beberapa hari yang lalu juga kita meminta kepada DPR, pimpinan DPR yang bahwasanya untuk membatalkan. Dan mereka tanggapan dari dua pimpinan, mereka tidak tahu apa. Ini kan lucu. Seharusnya pembahasan itu tetap dikawal oleh DPR. Masa uang segitu banyak DPR nggak tahu? Ini kan sungguh aneh, ada apa gitu loh. Tapi sebelumnya, apakah Bang Rahmat, ya saya panggilnya Bang Rahmat ya, Bang Rahmat sudah mengkonfirmasikan sebelum berita ini ditayangkan, apakah Bapak sudah bertanya kepada salah satu anggota Banggar atau ketua dari Banggar itu di DPRK Nagan Raya itu gimana? Ya, begini ya, saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan satu dan pimpinan dua. Lepas itu pimpinan ada sebagai anggota Banggar, kita nggak tahu siapa anggota Banggar, dan juga di pihak eksekutif juga kita sudah koordinasi dengan Bapak Sekda via chat WA. Saya tanya apakah ada anggaran pengadaan mobil, beliau jawab ada sekitaran pada saat itu saya tanya sekitaran 1,5. Nah, berapa hari yang kemudian saya baca ada di PSI harganya luar biasa 1,7. Ini yang membuat yang membuat hati kita bergerak gitu loh, untuk keinginan untuk membatalkan. Efeknya begini, maunya begini Pak ya, maunya harapan kita tuh uang sebegitu banyak kan dialokasikan kaum duafa udah berapa banyak. Harusnya ada langkah-langkah bijak ya. Ya, harusnya ada langkah-langkah bijak di tengah pandemi ini. Ini
Ini kan efek ekonomi masyarakat luar biasa, apalagi baru aja menerapkan PPKM. Ini kan masyarakat gimana ya? Tapi Bang, mohon maaf ini terkait tadi Abang konfirmasi dengan anggota Banggar. Banggar itu kita ketahui itu adalah di gedung DPRK ya. Nah, apakah mungkin pihak Banggar itu tidak mengetahui, sedangkan mereka sendiri bukannya para eksekutor bagi eksekutif yang ada, bagi pemerintah yang ada untuk pengawasan sumber dana dan segala macam itu, Pak? Nah, inilah yang sangat bingung kan, heran ya. Mungkin kita tanya ke anak kecil juga itu heran, nggak mungkin di para anggota DPR-nya nggak tahu persoalan. Soalnya bukan duit 3.000 2.000, ini main M loh, hampir 2M 1,7. Ini anggarannya sangat besar. Nah, kenapa mereka nggak tahu? Ini yang membuat kita bingung. Asumsi ya, ini asumsi publik. Ya bahwasanya apakah mereka ada kong kali kong itu nggak tahu. Nah, apakah ada sensasi di balik gedung DPR, Pak? Itu tidak tahu. Kita tidak lanjut dalam arti kata kita suatu saat akan kita kalau ini memang nggak dibatalkan kita akan duduk DPR nanti. Kenapa? Ini sebetulnya logika saja. Saya udah berapa teman-teman saya tanya baik aktif di Banda Aceh, nggak mungkin DPR nggak tahu ini loh. Ini kan anggaran mau di Oksus, mau di APBD kan uang rakyat, nggak mungkin DPR nggak tahu. Apalagi udah dalam pengadaan LPSI, tiap-tiap tayangan itu tetap hasil pembahasan di gedung DPR ini. Dan satu lagi yang heran kita, kenapa pemimpin kita sekarang kan 3 tahun yang lalu teringat saya ada pengadaan 2 unit mobil, satu buat Bapak Bupati, yang satu lagi buat Wakil Bupati. Itu sekitaran harga hampir 450 juta. Itu merek mobil juga harga tertinggi itu, Innova Venture. Nah, kan baru 3 tahun kok ada pengadaan lagi. Apalagi sebelumnya ada peninggalan Bupati lama itu yang masih layak dipakai, ada Alphard, ada mobil Prado. Itu kan harganya luar biasa. Tiga-tiganya saya rasa itu masih untuk layak dipakai, bukan bukan kita nggak mau bupati bermemewahan, itu kan di tengah pandemi loh, kan lebih fokuskan rakyat. Ini di pos lain banyak disuip, malah disuip bisa jadi di dana keagamaan, sosial disuip untuk COVID. Kok pengadaan mobil ada loh? Ini yang membuat masyarakat bingung dan heran gitu loh. Iya, terima kasih Pak Rahmat. Tapi di sini juga ada keanehan nih Bang, hingga tim Jeger menelusuri hal ini. Dalam artian, bukannya mobil sebelumnya, bahkan di saat itu tidak ada corona dan covid, tidak ada defisit dan segala macam, harga mobilnya jauh lebih murah. Bahkan sekarang ini dengan angka 1,7 miliar Bang, ini luar biasa ini Bang. Kalau dibantu masyarakat dengan katakanlah sembako ya, mungkin hampir rata-rata dapat 15 kg beras tuh, hampir rata-rata kita bisa beli itu Pak, untuk seluruh warga negara ya. Bagaimana ini tanggapannya? Itulah yang membuat kita bingung. Saya juga ada mendengar mungkin dulunya hampir pengadaan mobilnya sebelum COVID 1,4, itu saya dengar isu gitu ya dari tokoh-tokoh juga. Tapi sekarang di tengah pandemi kok 1,7. Ini yang membuat kita menaruh harapan penuh kepada teman-teman yang ada di DPR untuk membatalkan pengadaan mobil tersebut walaupun sudah ditayang di LPSI. Ini harapan kita. Dengan kan banyak kasus. Baru-baru 3 minggu yang lalu LKPJ ditolak oleh DPR, muncul lagi ini. Nggak kapok-kapoknya untuk mensengsarakan rakyat. Ini yang sedih ya. Yang sedih bagi kita. Masih beralih dari gedung DPRK ya. Terkait dengan penolakan LPG. Nah, apakah ada dalam tanda kutip ya, benar ada sensasi itu menurut pandangan mahasiswa atau LSM di negara ini? Artinya sensasi gimana? Ya mungkin ada sensasi politik kayak gitu antara eksekutif dan legislatif. Ya. Nah, itu kan kita tidak tahu. Ke sistem mereka kita nggak tahu. Mungkin mereka menampakkan di publik yang bahwasanya real bekerja untuk rakyat. Ada 2 fraksi ya. Setahu saya di situ ada 3 fraksi, tapi 2 fraksi menolak LKPJ. Nah, apakah mereka sinkron? Nah, sebaliknya kok ada muncul mobil lagi, mereka nggak tahu ini loh. Tapi sejauh penelusuran tim terkait penolakan LPG itu, mereka memang kita sudah sempat meminta agar tidak
kok apa ya, asumsi publik menganggap ini semua sebagai sensasi. Kita menanyakan untuk apa ya namanya, penolakan itu di poin mana dan alasannya kenapa. Itu kita sudah coba hubungi salah satu anggota DPRK dari fraksi yang menolak LPG, namun tidak ada jawabannya sampai saat ini. Itu yang disayangkan. Kita sudah sempat. Oke, Bang Rahmat, sejauh ini terima kasih sudah memberikan cukup banyak informasi dan keterangan ataupun sudah mau hadir di Kabar GGR. Yang terakhir nih, mungkin Bang Rahmat, saya mau nanya sisi edukatif nih. Sebelumnya saya mengetahui, apakah KMPA mengeluarkan statement seperti ini dalam tanda kutip, apakah ada unsur politik? Nah itulah, ketika kami mengeluarkan statement, tidak mesti di persoalan mobil ini, jauh-jauhnya kita juga masalah mendesak KPK, korupsi berjamaah, kita netral, kita murni hari ini. Kita nggak ada, di belakang kita nggak ada siapapun yang membencengi, nggak ada yang membencengi kita harus kayak gini. Nah, kenapa? Kita ini pribadi ya Pak ya, kita juga orang salah satu tim pemenangan pasangan jadi Pak Jamin kali ini. Enggak eloknya kita melihat keadaan harapan kita jauh dengan harapan kita yang kita rasakan pada saat ini loh. Kita nggak ada di belakang, tidak ada indikasi politik, tidak ada sama sekali ya. Tapi emang sejauh ini KMPA cukup aktif ya dalam menanggapi isu-isu krusial yang terjadi di negara raya sendiri. Nah, di sesi terakhir saya mau nanya, gimana nih harapan ataupun pesan edukatif Bang Ahmad bagi anak muda, pemerintah khususnya, dan masyarakat pada umumnya agar lebih gimana ya, lebih informatif dalam menerima dan mengkonsumsi informasi-informasi yang beredar saat ini. Ya. Apa pesannya? Pesan saya begini, yang penting kan masyarakat lebih jeli. Kita jangan jangan cukup DPR aja sebagai legislator yang mengawal pemerintahan. Kita selaku pemuda dan juga adik-adik mahasiswa OKP yang ada di negara raya, sama-sama kita kawal. Mari kita memberi kritikan dengan sifat membangun ya. Jangan salah mengartikan pada pemerintah daerah. Jangan ketika ada OKP dan lembaga-lembaga masyarakat, itu adalah kritikan yang sifatnya membangun. Kita lebih ke situ arahnya. Karena kenapa? Dengan kritikan ini mungkin Bupati dan beserta jajarannya lebih tepat untuk mengambil kebijakan, dan juga para anggota-anggota DPR yang ada di gedung itu ya. Dan harapan saya terhadap ini kembali ke persoalan mobil tadi ya, yang 1,7 ini akan naik 1,7. Harapan kita kepada DPR dan juga Pak Bupati dengan keikhlasan hatinya untuk membatalkan pengadaan mobil itu. Mungkin kalau berbicara mobil, beliau pun lebih cukup ya. Ini maaf, lebih arah ke pribadi lebih cukup, dan juga mungkin banyak hal-hal yang harus beliau lihat di sisi lain untuk kesejahteraan masyarakat. Apalagi di tengah pandemi seperti kita katakan tadi, ini di tengah pandemi. Nah, ini harapan kita. Dan ada kata kutipnya lupa. Seandainya DPR tidak membatalkan, juga Pak Bupati nggak membatalkan keinginan masyarakat, kami akan meruduk DPR dan juga kami akan menurunkan masa sebesar-besarnya. Dalam arti kata membatalkan mobil yang di pengadaan 1,7 tersebut. Nah, ini menarik nih Mbak Rahmat. Jadi tadinya ini kita udah sesi terakhir, tapi dengan ucapan itu, dengan statement itu, dalam apa petikan itu, saya akhirnya harus bertanya, apakah KMPA ataupun tokoh masyarakat ataupun Mbak Rahmat pribadi ini akan terus konsisten seperti ini? Insya Allah kita konsisten. Enggak tertakut dengan jebakan? Enggak, kita nggak takut dengan siapapun. Siap. Hari ini kita murni. Kenapa? Dari awal saya sudah menyatakan yang bahwasanya kita nggak ada siapa-siapa di belakang kita. Kita real murni, tidak ada ini suruhan siapa, ini suruhan, kan asumsi publik. Oh, KMPA ada asumsi, tidak. Kita real hari ini. Siapapun kita hantam. Dan juga kalaupun ini nggak dibatalkan, kita semua persoalan di negara tetap kan kita publis dan juga kita hantam. Jadi sebelumnya ini nanti pembicaraan kita, hasil wawancara semuanya, selain kita rilis ke beritamerdeka.net, ini juga nanti akan kita tayang di Kabar GGR, ada di channel kami, di channel Kabar GGR. Nah, mohon izin
Ya. inginkan video ini tayang? Kalau tidak saya inginkan, mungkin saya pada hari ini tidak mau berdialog dengan Bapak ini ya, Bapak Saprijal ya. Jadi kan begini Pak Saprijal, yang penting indahkan keinginan rakyat. Penting kita hari ini memilih untuk kebaikan Anggan. Tentunya mungkin Pak Saprijal sebagai warga Nagan, juga putra Nagan juga sedemikian, sama seperti saya inginkan. Tekanan moral terhadap, bukan kita ingin mencari popularitas, tidak. Saya rasa mungkin semua OKP ada popularitas tersendiri. Kita tidak lebih di situ. Kita lebih fokus maunya masyarakat sejahtera, apalagi di tengah pandemi ini. Oke, terima kasih Pak Rahmat atas waktu dan kesempatannya. Semoga sehat selalu, maju terus, dan dukung channel kami. Ya, akan kita segmen. Sekilas tadi liputan wawancara eksklusif kita dengan Pak Rahmat selaku Ketua BPA yang kemarin sempat geger nih terkait pengadaan mobil Bupati 1,7 miliar di tengah pandemi Covid dan di tengah keadaan defisitnya keuangan daerah. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Kabar Geger, dan jangan lupa untuk mendukung channel kita, like, share, komen, dan juga subscribe. Dan yang pasti untuk anda semua para pengunjung setia, aktifkan lonceng notifikasinya agar anda selalu dapat info terupdate